Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ikhwatu iman, sahabat kalam pena yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua meyakini setiap apa yang kita inginkan, setiap apapun yang kita cita-citakan, tidak mungkin semuanya itu bisa kita raih kecuali ada izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan yang kita inginkan, kesuksesan yang kita cita-citakan tidak mungkin, mustahil diraih tanpa adanya izin dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun memang dalam satu kesempatan kadang kita sering mendapatkan raihan, capaian yang kita inginkan, namun bisa jadi apa yang kita dapatkan baru mendapatkan izin dari Allah, tapi mungkin minus dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita harapkan, setiap apa yang kita inginkan, setiap apa yang kita cita-citakan, mampu kita raih tentu dengan adanya izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yang perlu kita harapkan dan kita miliki adalah adanya izin dan ridho dari Allah. Dari mana itu semua kita dapatkan? Yaitu dari Allah semata. Dan itu kita bisa minta tentu dengan jalan memohon melalui doa yang kita panjatkan kepada Allah. Dan kita patut yakin, harus yakin seyakin-yakinnya bahwa setiap apa yang kita minta dalam doa kita kepada Allah, Allah pasti mengijabah doa kita. Karena itu janji Allah dalam Al-Quran, sebagaimana tadi disampaikan dalam muqaddimah, surat kedua Al-Baqarah ayat ke-186 merupakan rangkaian dari ayat-ayat perintah saum, namun yang menarik di sana Allah menyelipkan perintah tentang kita diharuskan memperbanyak berdoa di bulan Ramadan. Apa ayatnya? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Di situ Allah menjanjikan, aku, kata Allah, akan mengijabah setiap apapun doa yang dipanjatkan dari hambanya. Pasti, kata Allah, diijabah. Sekalipun kadang kita sebagai manusia biasa terselip pikiran, kapan doaku akan diijabah? Perasaan tiap waktu, tiap hari aku telah berdoa kepada Allah. Maka tentu doa seperti apa? Doa orang seperti apa yang akan diijabah oleh Allah? Maka Rasul pernah menyampaikan dalam satu kesempatan, seberapa dekat hamba itu dengan Allah, maka itu menjadi tolak ukur cepat dan tidaknya doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi patokan agar doa kita cepat dijawab oleh Allah adalah kita mengukur diri kita sejauh mana kedekatan kita, interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena jaminan Allah, ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah pasti mengijabah setiap hambanya yang mau berdoa. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Nah, ini yang harus digarisbawahi. Maka penuhilah kewajiban-kewajiban yang disyariatkan oleh Allah. Wal yu'minu bi didasari dengan keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti doanya diijabah oleh Allah. Namun tentu ikhwatu iman, sahabat kalam pena yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pola yang Allah berikan dalam pengijabahan doanya. Yang pertama tentu Allah mengijabah setiap doa hambanya, ada yang secara tunai langsung waktu itu juga. Tidak perlu menunggu lama, Allah langsung ijabah. Nah, tentu ini adalah Allah berikan kepada orang-orang yang tadi memiliki keistimewaan, kedekatan antara dia dengan hambanya. Dalam hadis lain disebutkan, di antaranya nanti mungkin akan saya sampaikan dalam pertemuan berikutnya, tentang bagaimana kelompok orang yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah. Tapi yang pertama kata Allah, doa diijabah oleh Allah melihat seberapa dekat hambanya dengan Allah,
Bagaimana dasarnya dia? Didasari dengan keimanan kepada Allah. Yang kedua, kata Allah, pola pengijabahan doa Allah itu adalah ada yang doanya ditangguhkan diijabahnya, tidak langsung di dunia Allah berikan, tapi mungkin nanti di akhirat kepada hamba tersebut. Dan yang ketiga, pola pengijabahan doa Allah adalah ada yang doa seorang hamba itu diganti dengan jawaban yang lain yang lebih baik dalam pandangan Allah. Karena kadangkala apa yang kita minta itu menurut kita itu baik, tapi belum tentu dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu baik. Maka itu mungkin kadangkala bukan tidak diijabah doa kita, apa yang kita minta tidak diterima oleh kita, tapi bisa jadi Allah sedang memberikan pengganti jawaban doa dari yang kita minta. Sebagai contoh, hari ini kita misalkan sering memohon, ya Allah berikan aku harta yang melimpah ruah, tapi sampai saat ini kita belum juga diijabah. Maka bisa jadi dengan memberikan kita harta yang hanya cukup-cukup saja, tidak terlalu kaya raya, itu membuat kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya, Allah pasti mengijabah setiap doa yang kita mintakan. Tapi bisa jadi doa kita langsung ditunaikan waktu itu juga dijawab oleh Allah. Ada yang memang ditangguhkan sampai hari kiamat, ada pula yang Allah ganti jawaban doanya dengan yang lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini kita memperbanyak berdoa kepada Allah, utamanya minta diampunkan dosa dari yang pernah kita lakukan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf atas segala kekurangan, salahnya dari diri sendiri dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.